Dan ini seluruh masyarakat yang ada di desa ini itu bahu-membahu untuk membawa jenazah sampai di tujuan terakhir. Medannya memang curam banget. Memang menjadi salah satu medan yang sangat curam. Selain memang kemiringannya itu hampir menyentuh 40 derajat, medannya karena masih tanah dan langsung berbelok, jadi agak sedikit sulit. Perjalanan tim Indonesiaku kali ini menuju Kabupaten Pinrang, tepatnya di wilayah Kecamatan Lembang, Desa Lembang Besakada, Dusun Sangsaluan, Sulawesi Selatan. Lembang menjadi salah satu kecamatan yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sulawesi Barat. Kabupaten Pinrang berjarak 185 km di sebelah utara dari ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Problemnya masih sama. Buruknya akses jalan menuju desa membuat sarana transportasi menjadi terbatas. Kendaraan beroda 2 adalah satu-satunya pilihan. Melelahkan. Kabupaten Pinrang memiliki sumber daya alam yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah pertanian. Dengan luas area pertanian yang mencapai 53 hektar, membuat kabupaten ini menjadi salah satu lumbung padi yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Namun kabarnya, hingga saat ini masih ada masyarakat yang belum dapat memaksimalkan potensi tersebut. Selengkapnya di Indonesia. Luas lahan pertanian di Kabupaten Pinrang mencapai 53.000 hektar. Kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi Pinrang tentunya sangat besar. Tercatat pada tahun 2014, pertumbuhan ekonominya sebesar 8,14% dan meningkat menjadi 8,32% pada tahun 2016 lalu. Produksi padi yang dihasilkan Kabupaten Pinrang bahkan lebih besar dibanding rata-rata nasional. Kabupaten Pinrang ada di angka 7,3 ton per hektarnya, sementara rata-rata produksi padi nasional sekitar 6 ton per hektar saja. Kondisi jalan yang buruk membuat kami harus memperhitungkan segala sesuatunya agar perjalanan menuju Kecamatan Lembang tak terkendala. Sebenarnya jarak yang ditempuh tidak terlalu jauh, sekitar 20 km. Jika kondisi jalan memadai, dalam 1 jam sudah sampai. Sayangnya, karena akses jalannya masih buruk, kami harus menempuhnya 3 kali lebih lama. Itu pun jika semuanya berjalan lancar. Jalanan tanah yang licin dan berbatu harus kami hadapi. Begitupun dengan kontur jalan yang berbelok-belok dan kadang menanjak. Cukup menyulitkan perjalanan kami. Jika kurang hati-hati, bisa membahayakan. Karena kondisi motor yang tidak memungkinkan, sebenarnya saya coba untuk ganti motor ke yang lain karena perjalanannya masih jauh, masih kurang lebih 2 jam lagi. Jadi biar aman, saya coba pindah ke motor yang lain. Ya, kondisi jalan yang menantang memang membutuhkan motor yang prima. Karena jika bermasalah di jalan, tak mungkin rasanya mencari bengkel. Jadi sebisa mungkin, motor harus dipersiapkan dengan seksama. Begitu akan melewati tanjakan yang cukup tinggi, kami memutuskan untuk melewatinya secara bergantian. Sepertinya beban terlalu berat. Terpaksa, beban dikurangi dulu dan motor harus didorong agar bisa terus melaju sampai ke atas. Kendaraan selanjutnya lalu dipacu. Sayangnya tidak seberuntung kami. Gara-gara salah mengambil jalur, motor menjadi hilang kendali dan jatuh mencium tanah. Kami sebisanya membantu. Pengendara lain yang kebetulan ikut melintas tak berani menaiki motornya. Ia memilih mendorong saja agar tidak ikut jatuh. Tapi tak mudah, kondisi jalan yang licin dan menanjak membuat pengendara motor tergelincir.
Jenis tanah di Kecamatan Lembang memang didominasi oleh jenis tanah grumoso yang bersifat lempung, lengket, dan liat, apalagi jika terkena guyuran hujan. Pada pengendara yang melewati tanah grumoso, mesti ekstra hati-hati agar tak mudah terjatuh. Oke, memang menjadi salah satu medan yang sangat curam. Selain memang kemiringannya itu hampir menyentuh 40 derajat, medannya karena masih tanah dan langsung berbelok, jadi agak sedikit sulit para pemotor pengojek ini ngambil ancang-ancang untuk nambah kecepatan. Jalur tanjakan memang mendominasi perjalanan kami menuju desa Sangsaluan. Tidak heran memang, karena Kecamatan Lembang yang terletak di bagian utara Kabupaten Pindrang memiliki bentang alam berbukit-bukit. Petualangan belum usai. Selanjutnya kami harus melintasi sisi jurang. Tak ada pilihan memang, karena menjadi satu-satunya akses masuk dan keluar dari Sangsaluan. Dada saya pun kembali berdegup lebih kencang. Ini karena sedang ada pelebaran jalan, kan memang jam menuju wilayah Padangkala ini kecil sekali. Bisa lihat depan itu hanya satu kendaraan motor, dan itu sangat berbahaya ketika tidak bisa menjaga seimbangan karena di sampingnya persis langsung jurang yang sangat dalam. Dan sekarang kita mencoba kali untuk pelebaran jalan, kita jalan dari sisinya. Semoga kita bisa lanjut perjalanan karena masih ada kurang lebih 1 hingga 2 km lagi dari sini. Dah, bisa? Yuk. Belum semua jalur menuju dusun diperlebar, karena pastinya membutuhkan waktu dan biaya. Kami pun harus lebih berhati-hati saat melintas karena resikonya tidak main-main. Jatuh ke dasar jurang. Sungguh, perjalanan yang pastinya membawa kesan mendalam bagi saya. Akhirnya, setelah menempuh lebih kurang 3 jam perjalanan, kami pun tiba di dusun Sangsaluan. Dan ini seluruh masyarakat yang ada di desa ini itu bahu-membahu untuk membawa jenazah sampai di tujuan terakhir. Medannya memang curam banget.